Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang manajemen audit, fungsi manajemen pemasaran. Sebelum mulai presentasi, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Azzalia Putri dan kedua rekan saya, Windy Prestasi Putar dan Adina Permata Mustafi. Untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh Windy Prestasi Putar. Materi pertama adalah pengertian audit fungsi pemasaran. Audit fungsi pemasaran adalah pengujian sistematis dan terdokumentasi terhadap bagaimana perusahaan menentukan bauran pemasarannya dan apakah bauran pemasaran tersebut secara efektif dapat mencapai tujuan pemasaran dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Materi kedua adalah tujuan audit fungsi pemasaran. Tujuan utama fungsi pemasaran adalah untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi oleh perusahaan dan merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu manfaat audit fungsi pemasaran. Manfaat yang diperoleh dari audit ini yaitu hasil audit dapat memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih memerlukan perbaikan. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup audit pemasaran. Ruang lingkup audit pemasaran dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu audit lingkungan pemasaran. Audit terhadap lingkungan pemasaran mencakup penilaian terhadap pelanggan, pesaing, dan faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Yang kedua, audit strategi pemasaran. Audit ini bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuannya, sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang ketiga, yaitu audit organisasi pemasaran. Audit ini menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan, serta untuk menentukan kemampuan tim pemasaran untuk secara efektif berinteraksi dengan bagian-bagian yang lain. Yang keempat, yaitu audit sistem pemasaran. Audit ini menganalisis prosedur yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh informasi, perencanaan, dan pengendalian operasi. Kelima, ada audit produktivitas pemasaran. Audit ini menganalisis produktivitas dan probabilitas produk, kelompok pelanggan, atau unit analisis yang lain dalam pemasaran.
Yang keenam, ada audit fungsi pemasaran, di mana audit ini merupakan audit vertikal atau analisis secara mendalam terhadap setiap elemen bauran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, tenaga penjual, periklanan, promosi, dan lain-lain. Berikut saya akan menyampaikan materi yang kelima yang berisikan tentang tipe audit pemasaran. Tipe audit pemasaran sendiri ada dua tipe. Yang pertama ada audit fungsional atau vertikal, yang merupakan audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas dari departemen pemasaran seperti periklanan atau penjualan dan membuat analisis terhadap bagian yang diaudit tersebut. Sedangkan yang kedua ada audit menyeluruh atau horizontal, yang melakukan audit terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Berikut saya akan menyampaikan materi yang kedua yang berisikan tahapan audit manajemen. Yang pertama, ada audit pendahuluan. Yang kedua, review dan pengkajian atas pengendalian manajemen. Yang ketiga, ada audit lanjutan. Yang terakhir ada pelaporan. Berikut saya akan menyampaikan materi yang ketujuh yang berisikan tentang program kerja audit. Program audit yang memberikan landasan yang sistematis dalam audit sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan sesuai dengan informasi yang diperoleh pada setiap tahapan tersebut. Program kerja audit memiliki beberapa pertanyaan penting seperti mendapatkan data ataupun informasi yang sesuai dengan tujuan audit yang ditetapkan. Demikianlah hasil pemaparan dari kelompok 8 atas perhatian dan kerjasamanya.